Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode besok malam tanggal 3 Mei 2025. Karena di episode nanti malam, Cinta di Ujung Sajadah akan libur tayang. Nah, di episode tersebut kita akan menyaksikan bagaimana kedekatan Fauzan dan juga Rindu. Nah, kira-kira apakah CLBK itu akan benar-benar terjadi? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana momen yang sangat menegangkan dan sekaligus momen tergila dalam hidup Fauzan ya kawan-kawan, dimana saat itu dirinya ditusuk oleh istrinya sendiri, yaitu Alia. Ya, sebenarnya maksud dari Alia itu untuk mencelakai Rindu, namun semua itu gagal karena Fauzan, Adi, dan juga Bunda Aminah datang. Oleh karena hal itu, Alia pun melancarkan serangan kepada Fauzan, dan pada akhirnya Fauzan pun menderita luka tusukan di perutnya. Hal itu membuat Fauzan tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Rindu benar-benar sangat khawatir ya kawan-kawan, karena Rindu takut kejadian Hafiz terulang untuk kedua kalinya. Namun Rindu saat ini hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Fauzan ya kawan-kawan. Ayu juga sangat khawatir dengan kondisi ayahnya. Namun Bunda Aminah akhirnya memberitahu Bu Ratih tentang kondisi dari Fauzan saat ini. Bu Ratih pun langsung datang ke rumah sakit, dan ketika Fauzan sadar, orang pertama yang Fauzan cari adalah Rindu. Bu Ratih pun mengingatkan Fauzan bahwa saat ini Rindu sudah bukan istri Fauzan lagi. Jadi lebih baik Fauzan tidak memikirkan tentang Rindu. Namun Fauzan mengatakan jika secara hukum Rindu masih tetap sah menjadi istrinya, sehingga Fauzan akan tetap berusaha untuk mengembalikan Rindu dalam kehidupannya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Fauzan terlihat sudah diperbolehkan untuk pulang ya kawan-kawan. Ayu dan juga Rindu juga terlihat berada di kamar Fauzan. Sepertinya memang Ayu dan juga Rindu sedang menjenguk kondisi Fauzan ya kawan-kawan. Mereka terlihat bercanda dan Ayu terlihat bahagia bersama dengan Rindu. Hal ini membuat Fauzan semakin percaya diri bahwa dirinya bisa balikan dengan Rindu ya kawan-kawan. Padahal sudah jelas-jelas Rindu sudah menutup pintu hatinya untuk Fauzan. Semua itu karena perlakuan Fauzan dulu kepada Rindu yang benar-benar sudah menghancurkan hati Rindu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, saat ini memang ada 3 laki-laki yang jatuh cinta kepada Rindu ya kawan-kawan. Ada Adi,
Fauzan dan juga Denny. Mereka bertiga sama-sama menginginkan Rindu untuk menjadi pasangan mereka. Hanya saja Fauzan memiliki Ayu yang menjadi jembatan untuk hubungan mereka. Namun sepertinya Rindu benar-benar sudah tidak mau lagi balikan dengan Fauzan. Jadi menurut Mimin, CLBK itu tidak akan pernah terjadi selama Fauzan masih belum berubah. Alia juga masih menyakiti Rindu dan juga Ayu, dan keluarga Fauzan belum bisa menerima Rindu. Apa yang Rindu lakukan kali ini semata-mata hanya untuk Ayu ya kawan-kawan. Rindu melakukan semua ini demi untuk bisa membuat Ayu hidup lebih bahagia ya kawan-kawan, karena Rindu tahu bahwa Ayu sangat menyayangi ayahnya. Oleh karena hal itu, Rindu sampai rela melakukan ini semua demi untuk kebahagiaan Ayu. Rindu tidak mau Ayu bersedih karena jauh dari ayah kandungnya ya kawan-kawan. Jadi mungkin apa yang Rindu lakukan kali ini itu murni demi untuk Ayu. Seperti yang kita lihat pada foto ini, saat itu Rindu terlihat pagi-pagi berada di rumah Fauzan ya kawan-kawan. Rindu saat itu hampir atau hendak mengantar Ayu untuk pergi ke sekolah. Namun Adi memperhatikan mereka semua sehingga membuat Adi merasa cemburu. Wah, kisah cinta Rindu memang benar-benar sangat rumit ya kawan-kawan, sangat membebani Rindu. Ada Adi yang dengan masa lalunya mencoba untuk mendekati Rindu. Adi memang tulus, namun Rindu sepertinya masih belum mau membuka hatinya untuk Adi. Ada Denny, seseorang yang telah menghancurkan nama baik Rindu. Dan ada Fauzan, orang yang telah menyebabkan trauma terbesar dalam hidup Rindu. Nah, kira-kira apakah nantinya di antara ketiga laki-laki itu salah satunya akan menjadi pemenang dalam hati Rindu? Menurut teman-teman, siapa nih yang bakal memenangkan hati Rindu? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.